Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 15 Februari tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ke-6. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 15, ayat 15 sampai 20. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 6 sampai 10. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37.
Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina.
kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hukum kasih penggenapan hukum Taurat. Setiap produk obat untuk kesehatan pasti selalu dilengkapi dengan label petunjuk atau aturan penggunaan obat. Tujuannya tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga sebagai panduan penting untuk memastikan obat digunakan dengan tepat dan aman untuk kesehatan penggunanya. Dengannya juga membuat daya kerja obat dapat optimal dan memberi efek sembuh. Begitupun dalam hidup bermasyarakat, keagamaan, menggereja, selalu ada petunjuk atau aturan untuk membantu kita agar berada pada jalan, koridor yang benar menuju ketertiban dan keselamatan. Namun menjadi penting ialah bagaimana aturan itu berlandaskan kasih dan menjawab kebutuhan. Saudara terkasih, hukum Taurat adalah penuntun bagi manusia sampai Yesus datang. Hukum Taurat sangat penting bagi orang Yahudi karena merupakan sumber utama petunjuk, ajaran, dan identitas mereka. Hukum Taurat adalah hukum tertulis yang tidak hanya mencakup soal pembunuhan, pencurian, perzinahan, tetapi juga menyangkut tata ibadah. Taurat memuat hal-hal yang mengatur kehidupan sehari-hari, memberikan pedoman etika dan moral, serta membentuk hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. Singkatnya, hukum Taurat penting untuk menjadi pedoman, aturan, dan cara hidup yang membantu setiap orang semakin beriman. Dalam hal ini, 10 perintah Allah menjadi salah satu contoh yang nyata. Saudara terkasih, Injil hari ini, Yesus menyampaikan bahwa Ia datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Yesus merujuk kepada dirinya yang akan mengajarkan kegenapan Taurat. Hal ini dikatakan Yesus ketika Ia menyampaikan khotbah di bukit. Kuncinya ada pada kata menggenapi. Menggenapi artinya menjadikan hukum Taurat itu sempurna. Hukum Taurat akan sempurna
kalau orang paham apa yang mendasari hukum-hukum itu. Dua hal yang menjadi dasar adalah kasih kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan kasih kepada sesama dengan sepenuh hati pula. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih. Hukum yang bukan hanya berdasarkan pada aturan-aturan tertulis belaka, melainkan penuh dengan belas kasih, pengampunan, kehidupan moral yang baik, dan menjawab kebutuhan sesama. Isi dari hukum Taurat itu nyata dalam seluruh teladan hidup Yesus. Yesus adalah pelaku penggenapan hukum Taurat. Yesus sendiri yang memimpin dan mengajar kita dengan contoh hidupnya sendiri. Melalui ajarannya, Yesus mencanangkan tatanan baru, yaitu hukum kasih. Ia merumuskan ulang hukum Taurat menjadi suatu hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Dengan hukum kasih, kita menyembah Allah karena kasih kepada Allah. Kita tidak akan menyembah berhala karena kasih kepada Allah. Kita tidak akan membunuh karena kasih kepada sesama. Kita tidak akan mencuri karena kasih kepada sesama. Kita tidak akan berzina karena kasih kepada sesama dan seterusnya. Percayalah, semua akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Saudara-saudariku yang terkasih, begitupun dengan hukum-hukum yang diatur di dalam agama, dimaksudkan agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Jika menaati hukum agama, malah membuat kita membenci orang lain, sehingga kita menjadi berbeda dengan pribadi Tuhan yang penuh kasih, boleh disimpulkan bahwa kita malah melakukan kekeliruan. Ketika hukum Tuhan sering dibawa-bawa untuk membenci orang lain, itu berarti orang masih melihat hukum itu di permukaan saja, belum memahami maknanya yang terdalam. Allah sendiri telah memberikan kepada manusia pengampunan untuk memilih yang benar dan bersikap dengan baik. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Saudara-saudariku terkasih, ada banyak hal lain yang lebih penting dan berharga di matanya untuk dilakukan. Kita dapat mengobati penyakit fisik dengan obat-obatan, tetapi satu-satunya obat untuk kesepian, keputusasaan, dan hilangnya harapan adalah kasih. Banyak orang di dunia ini yang mati karena kurang makan, tetapi lebih banyak lagi yang mati karena haus kasih sayang. Banyak orang yang merasa ditolak oleh keluarga atau lingkungannya dan membuat mereka merasa sendiri. Dunia haus akan kasih di tengah menggilanya egoisme dan sikap acuh tak acuh. Dunia menantikan orang-orang yang bersedia menyatakan kasih itu. Siapa lagi kalau bukan kita? Ada banyak orang yang membutuhkan kasih di sekitar kita,
pengharapan, dan pengetahuan akan Allah. Meski tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan mereka, kita dapat menunjukkan kepedulian kita, di mana setiap orang yang melaksanakan kasih, sejatinya mereka juga telah menggenapi tuntutan hukum Taurat. Marilah kita berjalan bersama orang-orang di sekitar kita untuk hidup dalam kasih. Kita memenuhi hukum kasih Yesus saat kita melakukan suatu kebaikan dalam nama-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.